يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat sambung kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus, kitab tasawuf yang berbicara tentang pendidikan nafs atau tarbiyah ruhiyah atau tahzibun nufus, karya Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari. Kitab ini dibaca dalam seminggu 3 kali. Insyaallah malam ini sambung bagi yang ada kitab mulai muka surat 31. 2 hari yang lepas kita berakhir di faqrah iyyaka an tatahawana fi a'malika wa takhtara thayyibat limirhadik. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Iyyaka an tatahawana fi a'malika wa takhtara at-tayyibati limirhadik. Kita berakhir di situ, kita ulang sedikit. Hati-hatilah engkau meremehkan amalan-amalan, sedangkan engkau memilih yang baik-baik untuk tandasmu, untuk dibuang ke tandas. Kalau untuk amal yang tentunya akan membangun surga di akhirat, macam kurang perhatian, buat saja-saja dan anggap remeh. Sedangkan untuk yang akhirnya kita buang ke tandas, kita pilih yang baik-baik. Wahdhar kullal hadhr min nafsika allati baina jambaik fahiya allati tahtabu alaik. Berhati-hatilah daripada nafsumu yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam dirimu. Fahiyallati tahtubu alaik, dialah yang akan membakarmu. Summa la tufariqu sahibaha ilal mamat. Kemudian nafsumu itu tidak akan meninggalkan si pemiliknya hingga mati. Wa syaitanu yufariqu fi Ramadan, sedangkan syaitan meninggalkan di bulan Ramadan. Li'annahu tughallu fihi syayatin, karena syaitan di bulan Ramadan dibelenggu. Wa rubbama tajidu man yaqtulu fihi wa yasriqu. Boleh jadi kamu masih menjumpai di bulan Ramadan orang membunuh, mencuri. Fahadha minan nafs, ini dari nafsu. Ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana tajri min bani adam majradam. Setan itu masuk ke aliran darah manusia.
secara fisikal disebut darah, tapi maksudnya adalah nafsu. Dia sebut surah, zahirnya darah, tapi yang dimaksud nafsu. Nafsu dalam tubuh itu seperti darah ya, mengalir ke seluruh bagian tubuh. Karena dalam bahasa Arab nafsu itu ada bermakna darah. Dalam kitab fikih ada ungkapan nafsun sa'il. Nafsu ini diri, diri ini tubuh, tubuh ini ya darah daging. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat tubuh. Maka kita tidak dapat meninggalkan nafsu. Karena nafsu itu tubuh kita, diri kita, sifat kita. Nafsu berhenti ya jika darah berhenti, napas berhenti. Orang mati kan dicek darahnya itu mati. Nah, sedangkan syaitan adalah makhluk lain di luar kita daripada jin. Dia boleh berhenti menggoda. Misalnya di bulan Ramadan, siang hari berhenti aktiviti yang memperkuat nafsu seperti makan, minum, ya, jima. Hatta marah pun Nabi larang di bulan Ramadan. Kata Nabi, jika di bulan Ramadan ada yang mengajak kita begaduh, Nabi menyuruh kita menjawab ana shaim. Artinya saya sedang berpuasa, menahan hawa nafsu, menutup pintu syaitan. Jadi syaitan dibelenggu oleh puasa. Ya. Maka syaitan tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sifat-sifat nafsu jika belum ditundukkan, belum dikalahkan, masih ada. Nah, maka nafsu tidak akan berpisah dari kita sampai mati. Karena nafsu itu sendiri adalah sifat tubuh manusia. Fakrah yang paragraf yang terakhir ya, 2 minggu lepas. Wa qala radhiyallahu fa idza malat ilal ma'siyati fazakirha bi'azabillah wal qati'ati 'anillahi bisababih. Jika nafsu condong kepada maksiat, maka peringatkanlah nafsu itu dengan azab Allah. Dan wal qati'ah, dan juga terputus daripada Allah bisa babiha, dengan sebab maksiat. Nah, maka jika ada nafsu mengajak maksiat, kita peringatkannya dengan siksa Allah. Allah akan menyiksa. Bahkan Allah akan meninggalkan kita, tidak memberikan rahmat. Wal asalu al masmumu yutraku ma'al ilmi bihalawatihi lima fihi min wujudil adza. Imam Ibn Atad selalu membuat perumpamaan setelah beliau sedikit menerangkan. Barusan beliau mengatakan jika nafsu condong ke maksiat, maka cobalah kamu ingat akan siksa Allah, akan qati'ah Allah. Allah menjauhkan kita sehingga kita kesulitan untuk khusyuk, kesulitan untuk
ikhlas, kesulitan untuk sabar, kesulitan untuk ridho, maknanya Allah meninggalkan kita. Yang memberi musibah Allah, maka Allah pula yang memberi kita sabar dan ridho. Madu yang diracuni itu tidak dimakan, dibuang, ditinggalkan. Padahal ia tahu bahwa madu itu manis. Kenapa ditinggalkan? Karena di dalamnya terdapat sesuatu yang menyakitkan. Maka ditinggalkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah. Sedap, ya, manis. Orang Arab nyebut seronok, manis, indah itu hulwah. Dan megah itu khadirah, ya, hijau. Lagi suasananya di padang pasir, ya. Hijau sedikit saja udah jadi taman, ya. Kita hijau-hijau malah ditebang-tebang. Ya, karena kita semuanya hijau. Tapi tetap hijau adalah indah. Nabi mengumpamakan dunia itu indah, dunia itu megah. Tapi kalau di dalamnya membuat kita maksiat, ya maka tinggalkan. Apa saja. Dari alat dunia ini membawa ke maksiat. Jika kita menyadari maksiat itu akan menghancurkan kita, akan mendatangkan azab, mendatangkan qati'ah, maka kita tinggalkan. Seperti madu, kalau di dalamnya ada racun, meskipun tahu tetap manis, maka ditinggalkan. Wa yurwa aidan, dan diriwayatkan juga Nabi mengatakan ad-dunya jifatun qazirah. Dunia itu jifah. Ya. Jifah itu bangkai yang bau, ya. Qazirah yang kotor, jijik. Qazirah, jijik. Kenapa Nabi mengatakan dua pernyataan yang berbeda? Nabi mengatakan dunia seronok dan, ya, indah dan megah. Dalam konteks lain Nabi mengatakan dunia itu bau dan jijik, ya, kotor. Hulwatun khadiratun inda ahlil ghaflah, wajifatun qaziratun indal ukhala. Indah dan megah itu bagi orang-orang yang ghaflah, sedangkan jijik dan kotor dan jijik, ya, artinya bau dan jijik itu bagi orang-orang yang berakal. Khulwatun khadiratun indan nufus. Indah dan megah itu bagi nafsu. Jifatun qaziratun inda marayal qulub. Bagi cermin hati. Khulwatun khadiratun litahdzir. Ya, indah dan megah itu litahdzir. Ini jifatun qadiratun inda marayal qulub, kotor bagi cermin-cermin hati. Ya. Kemudian khulwatun khadiratun litahdzir. Jifatun qadiratun litanfir. Kenapa dikatakan indah dan megah? Nabi mengatakan demikian untuk berwaspada, berhati-hati. Nanti terbawa. Jifatun qadhiratun, lalu jijik, ya, dan kotor itu kenapa? Litanfir, ya, agar manusia menjauhkan daripada dunia itu. Fala takhda'annakum bihalawatiha. Janganlah dunia menipumu
karena manisnya dunia, indahnya, megah indahnya dunia. Fa inna aqibataha murrah, karena akibatnya pahit. Kita mendengar sepenggal ayat ini seolah-olah orang sufi mengutuk, ya, mengutuk dan tak dunia. Ya. Bukan, itu cerita panjang, ini penggalannya saja. Potongan ayat saja yang mengatakan demikian. Bahwa keindahan dunia ini kan jika dibanding keindahan surga kan tidak berarti. Nah, kebanyakan manusia ini yang dikatakan oleh agama, ya, oleh Al-Quran, oleh hadis, ada dengan nafsunya, dengan akalnya yang pendek, dia hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang kecil itu, lupa dengan akhirat. Kalaupun dia berbuat baik pun untuk mendapatkan dunia, untuk dihormati, untuk dikenal orang baik, untuk mencari kedudukan, mencari kekayaan, meskipun dia melakukan kebaikan. Padahal kalau ikhlas karena Allah, di surga, ya, orang muslim semua tahu bahwa surga seperti apa yang, ya, dijelaskan dalam agama, yang dijanjikan dalam agama. Itu perlu cermin hati yang bersih, jiwa yang bersih, untuk mampu menundukkan nafsu dalam melakukan kebaikan dan menjalani hidup ini untuk akhirat. Karena sebenarnya surga yang membangun secara akal, ya, itu kita. Artinya disebut jaza, balasan. Artinya jika kita nak surga yang megah, ya kita semua melakukan kebaikan ini untuk Allah, untuk surga aja, untuk Allah maksudnya. Allah akan balas dengan surga itu. Jika kita ambil semua di sini, ya seperti sebelumnya sudah diceritakan. Seperti orang yang bekerja di negara misalnya orang bekerja di negara tertentu. Uangnya kan dikumpulkan untuk balik. Dia nikmati nanti ketika balik. Tapi kalau di tempat kerja dia poya-poya, balik kosong, tangan kosong. Seperti itu ungkapannya. Orang bercocok tanam, sudah ditanam, ya, hasilnya sudah ada, dia bakar. Dia barusan dikatakan maksiat, ya, dia maksiat, maka hilang. Sudah tidak berpahala, tetapi juga ada siksa. Siksa di dunia dan di akhirat, ya. Siksa di dunia dan akhirat. Siksa di dunia ini untuk Allah hapuskan kesalahan kita. Karena kita tidak minta maaf. Tapi kalau Allah ingin simpan siksa di akhirat, maka ya tidak ada siksanya di dunia. Ya, dia maksiat, ketawa, ya, tak ada balasannya, mati. Mati dalam keadaan berpangkat tinggi, kaya raya, ketawa-ketawa, sombong, ya, dan Allah tidak hukum di dunia dengan jatuh miskin, dengan sakit parah, artinya Allah ingin simpan dosanya itu di akhirat. Jadi kalau kita berpikir begitu, sakit, sedih, pedih, kecewa, duka, merana, sengsara, itu penghapus dosa semua. Ya, termasuk kita menginginkan banyak sangat kita nak di dunia ini. Jika Allah tak kabulkan, sebetulnya Allah nak simpan di akhirat. Ya,
Dan ini perlu hati yang bersih, perlu akal yang luas untuk mengalahkan keluasan akal dan hati yang bersih ini, nafsu. Jika kita mengerti semua itu, maka kita mengerti maksud. Ya, karena orang kadang membaca terus kalimat pendek ini, sufi ini tak nak dunia. Ya. Ya, tak ada, bukan itu maksudnya. Keperluan dunia itu adalah keperluan tubuh. Ya. Keperluan mata, telinga, keperluan lidah, keperluan kulit, keperluan perut, ya, keperluan biologis. Itu Allah syariatkan untuk mendapatkannya secara halal dan mendapat pahala. Sahabat bertanya, apakah berzina itu haram dan berdosa? Nabi menjawab, bukankah kalau kamu melakukannya dengan istrimu berpahala? Ya, kedua-duanya memenuhi itu dunia semua. Ya, anak dunia, harta dunia, kedudukan dunia. Lalu Nabi sindir hulwa hadirah. Ini bisa menipu. Jifatun qadhirah. Ya. Akibatnya buruk jika orang hidup untuk dunia saja, maka dibanding kemegahan surga, dunia kotor. Ya. Nabi pernah bersabda bahwa yang paling aku khawatirkan umatku itu adalah jatuh kepada wanita. Ya. Jatuh kepada wanita, perzinahan. Telinga kita setiap hari mendengar perzinahan meskipun itu berhampiran dengan surau, masjid, pondok, ya. Perzinahan wanita dan tahta. Ya. Padahal kita boleh menikmatinya dengan halal. Gitu. Tapi orang sudah punya halal pun tetap saja menikmatinya dari yang haram. Itu nafsu, bah. Nafsu. Padahal kalau dibanding wanita surga sebagai balasan, itu tidak ada artinya apa-apa, tuan-tuan, dibanding wanita dunia. Ada cerita seorang wali mimpi saja tuh. Dia mendengar suara, baru mendengar suara saja. Suara wanita surga, calon bidadari dia nanti masuk surga. Baru suaranya doang. Rupanya mimpinya akhir-akhir nak subuh, jadi istrinya kejutkan dia. Dikejutkan oleh istrinya, bang, bangun, bang. Nah, terdengarlah suara istrinya tuh. Dia terus nak muntah. Ternyata suara bidadari jauh lebih indah dari suara istri kita yang kita sayangi itu. Dengarnya saja nak muntah. Secantiknya wanita di dunia apa? Bau. Bau, kotor. Ya. Ada ingus, ada liur, ada bau lah. Orang waktu cinta aja itu nafsu. Sedangkan di akhirat, ini kita nak bandingkan. Nah, dalam agama lah dinyatakan begitu. Ini maksudnya, kenapa Nabi mengatakan ad-dunya khulwatun hadira, ad-dunya jifatun kadhira. Ada lagi orang-orang sepik mengatakan nafsu melihat zahirnya saja, sedangkan hati yang bersih, akal yang luas, ya, rohani yang penuh dengan makrifat, melihat dunia batinnya. Ya, melihat batinnya qazirah.
Kalau ngelihat zahirnya nafsu yang ngelihat itu khulwatun hadirah. Ya, hadirah. Indah. Sehingga dia meletakkan dunia menjadi tujuan. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan dunia Allah ciptakan untuk kita. Ya. Dunia Allah ciptakan untuk kita. Bukan dunia saja, akhirat pun Allah ciptakan surga neraka untuk kita. Jadi jangan pernah ibadah untuk surga. Mau itu makhluk dan lebih rendah daripada kita. Kita lebih mulia dari seluruh ciptaan Allah, termasuk malaikat dan jin. Surga. Ya, karena semuanya untuk manusia. Malaikat pun berkhidmat kepada manusia. Iblis pun menggoda itu khidmat sebetulnya. Untuk meninggikan derajat manusia, memurnikan ibadah. Jadi jangan pikir tentang jin dan iblis itu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dia tunduk. Ya, menjadi iblis tak pernah protes. Kita diberi sedikit aja protes. Ya, padahal Allah beri sedikit agar kita lari ke Allah. Allah kasih ridho, Allah kasih sabar dan seterusnya. Disitulah surganya, disitulah keindahannya. Itulah agama. Wa idza qila laka manil mu'minu faqul alladzi tala'a ala aibi nafsihi wa lam yansibu ahadan minal ibadi ila aibin. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Wa idza qila laka manil makhdzul faqul alladhi yansibul ibada ilal aib wa yubarri'u nafsahu minhu. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, jika kamu ditanyakan, mukmin itu siapa ya? Siapakah orang mukmin itu? Katakanlah mukmin adalah orang yang telah melihat aib dirinya. Dan ia tidak menisbahkan ya, seorang pun dari hamba Allah kepada aib. Artinya kalau orang itu berbuat buruk kepada kita, ini praktikalnya yang kita cari puncaknya dulu diri kita, apa salah saya. Tapi bukan untuk mengingkari apa salah saya, berbeda kan pertanyaan itu. Pertanyaan apa salah saya untuk kita perbaiki. Ya, karena orang itu seperti cermin, Pak. Ya. Kita senyum muncul di cermin itu, maka muncullah gambar yang senyum. Tapi kita merungut, muncul pula gambar itu merungut. Kita perbaiki diri kita senyum, maka itu pun senyum. Karena orang lain tidak ada urusan dengan kita. Dia dengan garis takdir hidupnya. Dia tidak suka karena ada perkara yang dia pandang tidak suka. Pasal benar atau salah ada pertimbangannya syariah. Itu sebab ulama memberi nasihat, jika kamu sudah betul melakukan menurut syariah dan hatimu tentram bahwa kamu melakukannya karena Allah, masih saja ada orang yang membenci. Itu pun kita pandang masih positif. Allah menguji kita untuk mengkualitikan amal kita murni karena Allah coba ganggu tuh. Ya. Kalau kita terusik, berarti masih ada sisi karena Allah. Jadi aib tuh diri kita. Kalau kita tengok aib orang pun karena kita ada, maka kita paham itu aib. Katanya bagi mereka yang bersih, mampu menghapus, membersihkan aibnya itu. Ya. Kalau tengok aib malah dia merabah dirinya. Rasulullah SAW, tuan-tuan, malam-malam hujan, penuh petir, penuh kilat, penuh deras. Nabi seperti orang ketakutan di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Berdiri, duduk, jalan, resah. Ya.
sambil mengatakan ampunkan aku ya Rabb, ampunkan aku. Sayyidah Aisyah paham. Nabi merasa apa yang terjadi di alam semesta ini seolah-olah salah dia. Nabi tak ada salah pun, Nabi diampun kesalahannya. Tapi itulah hati yang bersih akan selalu ya, melihat dirinya. Ketika apa yang dia rasakan terjadi di luar ini. Kita disalahkan orang saja, kita pening. Apa orang tuh? Tak paham aku menyalahkan. Itulah. Ya. Tanda hatinya kotor, pikirannya sempit. Karena apa yang terjadi di luar itu untuk menyempurnakan kita, memperbaiki kita, membetulkan kita. Kita tak ada urusan dengan orang lain. Di akhirat kita tidak ditanya tentang orang lain. Yang ditanyakan tentang kita. Menghadapi apa yang Allah lakukan ya, melalui apa yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang soleh itu tuan-tuan ketika naik kuda saja, kudanya degil, dia tak pukul kudanya, dia turun, dia ikat, maka dia masuk ya, ke biliknya sholat. Jadi yang dia perbaiki bukan kudanya tetapi dirinya. Selepas sholat dia salam, ya Allah, aku dan kuda di tanganmu, engkaulah yang boleh mengendalikan semua itu. Hari ini aku rasa kuda itu susah aku kendalikan. Apakah aku kurang sabar atau memang dia yang degil? Dua-dua hanya engkau yang boleh merubah. Jika aku yang kurang sabar, berikan aku kesabaran. Jika dia degil, maka mohon aku agar aku dapat mengendalikannya. Jadi tak ada yang salah, Pak, di mata orang yang berhati bersih. Ya. Maka ada ungkapan mereka. Jika orang memandang dengan hatinya, maka tak ada orang yang salah yang dia lihat. Orang naik kereta di jalan tuh kan banyak tuh kereta tuh, ramai orang bawa kereta. Tak ada orang sarjana melanggar tuh, kecuali dia memang tak suka dengan orang itu. Orang yang melanggar itu karena dia mengantuk atau mabok atau lalai, dia laju sama, tak terkendali, semua itu. Yang ditabrak itulah takdirnya. Ya. Kita menabrak, orang yang menabrak lari atau mati, keluarganya pula kita ancam. Nah, ini kan kacau. Bukan dia lari ke Tuhan, tapi terus dia coba lari ke nafsunya, tak selesai. Itu sebab di Al-Quran, wa in ta'fu khairul lakum. Mau yang memberikan kebaikan kepadamu jika kamu terkena musibah, maafkan. Nah, itulah mukmin, orang yang selalu melihat aib pada dirinya. Karena Nabi bersabda begini, jika Allah telah mencintai seorang hamba, apa cirinya orang yang dicintai? Allah buat dia cekatan ya, melihat aib dirinya. Jika dikatakan siapakah orang yang mahzul, yang terhina itu? Katakanlah orang yang menisbahkan aib kepada orang lain, kepada hamba Allah. Dan memandang dirinya bersih, suci dari aib itu. Jadi orang salah, orang aja yang salah, dia tak salah. Ini adalah nasihat-nasihat untuk tahdzibun nufus, untuk mendidik jiwa. Itu sebab dalam tasawuf itu ada mujahadatun nafs, melawan nafsu dari yang paling asas sangat. Melawan dalam banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak cakap, dan suka mengisi masa banyak untuk duduk dengan orang dan bual-bual, sembang-sembang. Lagi sudah sembang-sembang sambil makan-makan dan ya, lepas itu tidur, tidak berdoa, tidak apa, itu tak ada beza antara tubuh manusia dengan tubuh pokok pisang.
Ya. Kalau dia ada mengaji, dia dapat peringatan dari Allah. Baca Quran atau apa. Baik. Wa mimma tamada alaihi ahlu hadha zaman mubasatatuhum wa mu'anasatuhum lil 'asin. Wa mimma tamada alaihi ahlu hadha zaman. Dan di antara perkara yang sering dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, mubasatatuhum wa mu'anasatuhum. Mubasatah itu artinya artinya sangat terbuka ya. Mereka sangat terbuka dan sangat suka dengan orang-orang yang maksiat. Atau begini, ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa kuntum khairu ummatin linnas. Kita dikatakan oleh Allah, umat Islam ini umat yang terbaik. Umat ini kan kumpulan ya, community ya. Community ini adalah kumpulan individu-individu. Berarti hukumnya ada dua, ada hukum individu, ada hukum community. Boleh dikatakan jantungnya, hatinya ada dua, ada community, ada individu. Bagaimana dapat membentuk satu community, satu masyarakat yang dapat mengontrol ahlinya, setiap individu ahlinya untuk tidak berbuat buruk. Seolah-olah community ini, masyarakat ini punya jantung yang hidup, yang berdenyut. Ya. Yang akan menghukum setiap ahli community-nya apabila menyalahi aturan agama. Kita jangan bicara agama. Kampung itu punya adat, ahlinya menyalahi adat saja dihukum tuh. Itu sebab dikatakan kamu ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa terusannya habis itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa di situ menggunakan ukuran kayu ukur standar dia menjadi umat yang baik yang muncul di muka bumi ini di depan umat lain? Karena ada ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf tuh. Karena umat ini selalu mengontrol ya, memerintah kepada ma'ruf. Di situ bukan memerintah ibadah, memerintah ketaatan, tapi ma'ruf. Kenapa? Maka kita dulu yang menyatakan orang Melayu ini adat bersandikan syariah. Artinya adat kita syariah itu yang ma'ruf, ma'ruf kan adat, uruf. Ya. Kita tahu berdasarkan agama kita bahwa ini betul, ini tak betul. Jadi kalau ada yang melakukan tak betul, ini melanggar sandi adat kita. Ya. Jadi Al-Quran memang menyuruh umat yang terbaik mempunyai adat yang bertradisikan, tradisi yang bersendikan syariah. Kalau di luar Islam ya ma'rufnya ya kebaikan-kebaikan yang disepakati oleh mereka, yang dia jadikan sendi kehidupan masyarakat community itu. Namun ketika masyarakatnya ya pecah, hatinya pecah, jantung masyarakat itu pecah. Tidak semua masyarakatnya baik. Katakannya yang buruk lebih banyak dari yang baik. Maka tak dapat menghukum apa-apa kalau ada yang masyarakat. Bahkan membiarkan. Ya.
dia melanggar agama pun dibiarkan saja. Nafsi-nafsi. Tak apalah dia kita. Ya. Kita pun masih buruk lagi, tak payah menasihati. Ya. Itu bukan hanya lemah, itu karena bodoh dalam urusan agama. Bukan lemah, Tuhan. Kan orang berkata, tak apa, kita pun masih buruk lagi. Tak betul dia. Ya, dia bukan lemah, dia bodoh dalam agama. Ya, sudah bodoh pun tak mengaji pula. Agar tahu agama dan bagaimana membangun masyarakat itu. Tuhan, kita jika dikontrol keburukan kita oleh masyarakat, baik. Tapi masyarakat itu individu itu, maka kita mesti mengontrol. Dalam agama, kita wajib melarang orang berbuat buruk. Selama keburukan yang dilakukan bukan keburukan yang sama. Contoh, si E zina, si B minum, masih boleh saling melarang untuk tidak boleh melakukannya. Kecuali sesama minum, tak boleh melarang. Dia sambil minum, kamu jangan minum ini. Marah dia, kamu pun minum, itu tak boleh. Tapi selama ya, berbeda, itu masih agama membebankan untuk membangun agamanya. Ma'ruf, uruf itu. Sebagai masyarakat. Tak dapat orang nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak. Ya. Al-jama'atu rahmatun, innamal mu'minuna ukhwatun. Dan banyak lagi. Kalau masyarakat tidak menghukum, kalau kebetulan individu ahlinya, seorang ahli masyarakat itu, hatinya hidup, paling kurang ketika dia melakukan maksiat, dia pula yang menghukum dirinya. Sedih, menyesal, takut, itu. Ya, kalau ada jantungnya hidup, kalau ada imannya, ilmunya bersih. Kalau tak ada, dia pun tak ada yang menegur dari dalam hatinya. Jadi kalau sudah mati jantung individunya dan jantung komunitas sosialnya, maka kalahlah umat Islam itu. Itu semuanya persoalan adalah bermula daripada nafsu. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah ini di abad ke-8 nih. Sekarang abad 15 kalau Hijriah ya. Sudah 8 tahun, 8 abad yang lalu beliau mengatakan pada zaman itu orang terbuka sangat dan seronok sangat bersama orang maksiat. Walau annahum abasu fi wujuhim lakana dzalika khairan. Andaikan ya, mereka itu bermasam muka wajahnya kepada mereka, niscaya itu adalah baik. Wajazran lahum anil maksiat, dan itu merupakan satu peringatan bagi mereka dalam maksiat. Maka ada satu hadis Nabi menceritakan bahwa dulu ada Allah memerintahkan malaikat untuk membalikkan kampung itu ya ke penghuninya, artinya ya dihancurkanlah ya buminya, ya tsunami lah katakan begitu. Nah, ketika malaikat nak melaksanakan, dalam catatan malaikat yang baik terdapat orang yang soleh tidak pernah melakukan maksiat. Ya Rabbi, di situ ada hambamu yang ya, tidak ada sedikit pun maksiat katanya. Maka kata Allah apa? Justru bumi itu timpahkan ke mukanya tuh. Kata Allah, kenapa? Li'annahu lam yatama'ar qat. Katanya. Karena wajah dia tidak pernah menunjukkan tidak suka kepada orang yang maksiat. Itu malaikat Jibril melaporkannya kepada Allah bahwa di situ ada hambamu yang soleh yang tidak bermaksiat walau qayyidaun mula. Allah, qayyidaun mula itu kalau kata kita
Seujung kuku pun dia tak pernah melakukan dosa. Kata Allah justru balikan ke mukanya. Karena dia tidak. Ya. Tapi kita perlu paham, menegur orang itu berdasarkan kasih sayang. Bukan berdasarkan kita baik, soleh, dan kamu buruk. Bukan. Itu juga bukan agama. Ya. Falau fatahalaka babal kamal lama raja'ta ila radzail. Andaikan Allah membukakan kepadamu pintu kesempurnaan jiwa yang penuh dengan sifat-sifat mulia akhlak, maka nafsu itu tidak akan condong, tidak akan kembali kepada kehinaan, kerendahan. Karena ada inayah, ada pertolongan Allah. Wa ara'aita man futiha lahu babul qasri hal yarji'u ilal mazabir. Dia buat perumpamaan lagi. Bukankah, tidakkah engkau melihat orang yang sudah dibukakan untuknya pintu istana? Dia udah pernah pergi ke istana atau duduk di istana. Ya, dia tak nak lagi tuh tengok tempat-tempat kotor, kumuh. Dia akan melihat, itu tak bersih lah, ya, kotor lah. Begitulah ketika dia merasakan kebersihan hati, kesempurnaan batin. Kalau juga dia jatuh kepada maksiat, maka dia akan gelisah. Sama gelisahnya orang yang menjaga, merawat satu rumah lah katakan. Dia nak bersih, sehingga dia selalu membersihkan. Ada saja kotoran sedikit, pening tuh kok, tuan-tuan, pening. Ya. Padahal sedikit sangat. Tapi kalau memang orang tak pernah bersihkan, ya, semakin kotor pun tak terasa. Maka dia buat kotor lagi. Contohlah orang yang bekerja untuk mengambil sampah itu tak bau lagi sudah tuan. Kita lalu saja, dia duduk pula dia di atas sampah itu dan makan minum. Dan tidur nyenyak. Ya. Tapi kalau hakikat batinnya mungkin dia orang soleh. Ini kita memberikan contoh. Perumpamaan. Begitu juga jiwa itu. Walau fatahalaka babal uns bainaka wa bainahu ma talabta man ta'nasu bih. Jika Allah membukakan kepadamu pintu unus, pintu mesra, pintu kenyamanan ya kepada Allah antara kamu dan Allah, kamu tidak akan lagi mencari orang yang kamu dapat mesra dengan dia. Ya. Kita sering cari kawan, cari teman saja nak duduk sembang-sembang tuh, habiskan masa. Sambil merokok, minum kopi, sudah. Dan itu tiap hari. Cerita tentang masa lalu tak habis-habis. Ya, tiap hari masa lalu saja. Ya. Dan itu bagi dia ketentramannya. Ya. Orang sampai tua pun Pak. Sampai tua, dah umur 60, 70 masih cari kawan-kawan yang nak cerita masa lalu. Andaikan dia sudah merasakan unus kepada Allah, mungkin dia tak cari lagi. Jumpa ya oke, tak terpikir. Karena dia dah tentram. Sama dengan orang ahli ilm, jika dia sudah asik dengan buku, tak ada lagi sudah yang, bahkan dia duduk dengan orang, ya, tak suka, hanya mudarah saja, ya, hanya, ya, katakanlah tak menyinggung perasaan dia, ya. Sebetulnya yang dia tentram hanya dengan ilmu dan hanya dengan Allah. Kita buka kitab saja udah buka Quran saja ya. Anak-anak kecil, tuan, anak saya macam susah tidur, tak tidur. Saya suruh pegang Quran 2 detik saja tidur, Pak, itu budak. Saya ingat budak saja, sampai tua pun begitu.
Saya ingat Buddha saja. Jadi tuan-tuan, kalau alasan kata tak dapat tidur, pegang Quran. Itu obat tidur yang mujarab. Pegang saja tuh, tak payah baca, pegang saja. Tapi jika orang yang memang sudah hubbul ilm, hubbullah, justru dia tidur tuh. Ya, dengan selain itu. Kalau dia letak Quran, justru dia tak dapat tidur karena otaknya, hatinya hidup. Buka kitab saja tak dapat tidur. Ya. Tak perlulah orang, oh ini kurang, saya ngantuk sangat, minum kopi. Tak perlu kopi, Tuhan. Buka kitab, tak tidur. Ya. Tapi kepada yang lain dia akan tidur. Minum kopi pun akan tidur, Tuhan. Karena tidak condong mindsetnya itu ke situ. Oh, kopi boleh tidur. Lagi kopi kapal api yang murah-murah tuh. Tapi dia itu pun masih kata tak tidur, itu mindset, Tuhan. Karena kalaupun ada kopi yang memang bisa yuqizul majaz, kata orang Arab tuh, tak tahu apa artinya. Ya, itu kopi yang mahal punya. Kopi luwak. Ya, yang 1 gramnya 1.000 ringgit. Ini 500 gram 3 ringgit. Itu bukan kopi. Ya, itu bakaran kulit kelapa tuh. Cuma dikasih prisik kopi. Mindsetnya minum kopi. Ya. Betul. Ya, saya bukan saja cakap, saya sudah membuktikan. Nah. Itu mindset. Jika mindsetnya dia suka ilmu, jika pegang saja kita tak dapat tidur. Pegang Quran tak dapat tidur. Dia pegang saja tasbih tak dapat tidur. Ya. Kalau dia nak tidur, dia cari yang lain. Minum kopi ke, tengok TV ke, atau bual-bual ke, ngantuk. Kena tak condong ke situ. Itu yang dimaksud. Jika Allah buka itu, dia tak condong lagi kepada yang lain. Walau law ikhtara li rububiyatihi ma qata'aka anhu law karamta alaihi ma ramaka li ghairihi. Sekiranya Allah Ta'ala telah memilihkan engkau, ya, untuk rububiyah Allah, pasti dia tidak memutuskan engkau daripadanya. Allah kalau sudah pilih hambanya untuk mempunyai sifat Rabbaniyah, ya, artinya Allah tidak akan membuat dia terputus oleh apapun. Dia sambung terus kepada Allah. Ya. Dia duduk kepada manusia saja karena diperintah untuk menyenangkan orang, menghibur orang, tapi sekedarnya. Bukan semua hidupnya adalah bual-bual dengan orang. Habiskan masa unus binnas. Walau karamta alaihi ma ramaka li ghairi. Sekiranya engkau memuliakan Allah, pasti dia tidak menolak engkau kepada selainnya. Ya. Maromaka artinya Allah tidak akan melemparkan engkau kepada yang lain. Kalau kita memuliakan Allah. Idza azala anka mahabbata makhluqin faprah fahadza min inayatihi bik. Jika Allah buang, ya, Allah cabut darimu cinta orang, bergembiralah. Itu berarti inayah dari Allah, pertolongan. Apa itu inayah? Sifat mulia, nur, akhlak, sifat rohani. Idza azala anka mahabbata makhluqin fafrah. Fahadza min inayatihi bik. Maka ini adalah merupakan inayah Allah kepadamu, pertolongan. Orang sufi menyebut ketika Allah memberikan ke dalam rohani kita akhlak, itu inayah namanya. Al-inayah sabiqah al-ilahiyah.
al-azaliyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in yani natlubul inayah. Kita beribadah hanya kepada Allah dengan aturan yang Allah bagi, dan kita melakukannya perlu pertolongan Allah. Ibadah perlu sabar dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya perlu sabar, dan sabarnya dari Allah juga. Ya, Nabi mencontohkan kita disuruh berdoa, Allahumma inna nas'aluka sabra. Bahkan Nabi bukan nas'aluka lagi. Nabi mengatakan Rabbana afrigh alaina sabra. Aprig itu tuangkan, Pak. Ya. Macam botol tuh, mulutnya sudah di bawah, itu aprig. Artinya kami perlu sabar nih, banyak sangat ya Allah, berikan semuanya itu pada kami. Macam mana orang ada mengaku saya sudah sabar? Mana ada? Soal sabar Allah yang bagi. Ya, kalau dia dapat sabar, dia tak sempat untuk muncul dalam pikiran mengaku bahwa dia sudah sabar. Ya. Yang ada, ya, Allah tolong aku. Sepatutnya marah, tapi Allah tolong aku. Jadi tak marah. Ya. Ini tak. Macam mana aku kurang sabar? Melotot pula cakap kurang sabar itu. Ya. Aku sabar sangat lah bang. Nah ini. Orang tidak kenal dirinya. Tidak tahu, tidak melihat. Uyub nafsi. Wala takunu ma'siyatun illa wa dhulu ma'aha. Dan maksiat itu hanyalah, ya, adanya maksiat itu tidaklah takunu maksiat. Adanya maksiat itu melainkan wa dhulu ma'aha, kehinaan bersama maksiat itu. Orang jika hatinya masih ada cahaya, kalau dia melakukan maksiat, dia sendiri sudah hina di depan orang. Nah, kalau dia maksiat, tapi masih sombong, itu sudah tidak ada cahayanya. Ya. Atau sifat godobnya itu tinggi. Karena yang disebut nafsu, sifat tubuh ini secara umumnya ada dua sifat, nafsu syahwat dan nafsu godob. Nafsu godob inilah yang menimbulkan nafsu takabur, dengki, gibah, iri, menghina, merasa lebih baik, lebih tinggi, itu dari godob. Kalau syahwat, makan, minum, tidur, nikah, mengumpulkan harta, mengumpulkan anak, berbangga dengan anak, keturunan, harta, tahta, Toyota, wanita, senjata, itu nafsu. Kalau masih ada paling kurang ada nafsu lawamah, ada keseimbangan nafsu tuh. Dari sifat baik, sifat rohani. Paling kurang ilmu lah. Al ilmu nur. Dia banyak ilmu, tak ada pun akhlak sifat nur. Ilmu saja itu sudah menjadi yulawim. Ya, sudah pencaci keburukan yang diingini oleh nafsu, itu menjadi nafsu lawama. Kalau tidak ada sama sekali sifat akhlak, tak ada, ngaji tak ada, ilmu tak ada, dia berbuat keburukan itu bisa babil ghaflah wassahu wal jahl wal nisyan. Orang melakukan dosa karena lalai, karena lupa, karena bodoh, tidak tahu. Kalla, ya, betullah itu, artinya ingatlah itu. Tidaklah demikian. Faqad rubital izzu ma'at ta'ah wa dhullu ma'al ma'siyah.
Fasarat ta'atuhu nuran wa izzan wa kashfa hijabin wa didduha ma'siyatun wa zulmatun wa dhullun wa hijabun bainaka wa bainallah. Ya betul. Ya. Tidak hanya demikian maksudnya. Allah telah mengkaitkan antara izzah bersama taat, kehinaan bersama maksiat. Orang ada ilmu saja, ada apa? Ada keluhuran diri karena ilmu. Itu sifat dari ilmu. Dia rasa luhur. Artinya begini, ketika orang buang-buang waktu dia tidak, itu bawaan ilmu. Ya, itu izzah. Kita menyangka, dulu kawan kita tuh dia jadi ustaz sombong. Bukan, itu bawaan ilmu. Maka izzah itu memang semacam sombong, tapi bukan. Ya. Setan saja punya izzah tuh. Tapi dikena keburukan. Orang punya harta ada izzah. Tadinya miskin, macam rendah-rendah. Begitu ada harta, oh, terus tangan naik sikit tuh. Kan. Dapat pangkat, mah begini tuh. Tetapi itu izzah bil kufur. Tapi kalau izzah ilmu, izzah amal, izzah akhlak, izzah hati bersih, ini dia akan merasa tinggi dari keburukan. Jadi tak enak. Tinggi dari keburukan dia tak enak. Berlama-lama bersama-sama jatuh ke dalam keburukan-keburukan itu. Dia rasa tak layak. Macam raja lah tak layak duduk dengan kita. Tapi itu materialistik. Kalau yang ini nurianistik. Kalau boleh ya dibuat gitu. Atau rabbaniyah. Ya. Itu sebab falillahil izzah. Allah punya izzah. Walil mu'minina jami'an. Maka taat itu nur dan izz. Kebanggaan, cahaya. Bukan hanya itu. Taat itu kashfa hijabin. Ya, yang menyingkap hijab. Itu dari taat. Kita perlu banyak taat agar tersikap hijab kita. Artinya hati kita jaga dan sadar memandang Allah semata-mata. Didnya ma'asiyah itu zulmah, kegelapan. Zul, kehinaan, hijabun dan hijab. Bainaka wa bainahu. Walakin ma mana'aka minasyuhud illa li'adami wukufika ma'al hudud wastighalika bihadzal wujud. Akan tetapi yang mencegahmu dari syuhud adalah hanya karena kamu tidak berhenti ya, di batas. Ada dua, batas zahir, hududu syar'iyyah. Kalau batas batin, hududu rububiyah atau haqiqiyah. Apa batas? Batas zahir syariah, hukum syariah. Yang dilarang Allah tidak boleh dilanggar. Ini menyebabkan kita tidak syuhud. Apa batin kita? Kita ini hamba bukan Tuhan. Apapun yang kita lakukan hamba. Ya. Kita dapat melakukan taat, itu Allah yang bagi dari hidayah dan taufiknya. Hamba. Ya, bukan ya Allah saya ini banyak sangat mempersembahkan ibadah kepada Allah. Ya, seolah-olah dia menuntut balas dari Allah agar membalas ini. Ini melanggar hudud secara hakikat. Ya. Atau kita menghukumi manusia. Menyakiti manusia itu juga melanggar hudud rububiyah. Karena semuanya Allah yang mengatur, bukan kita. Dan disebabkan kamu sibuk kepada wujud ini. Bukan sibuk kepada yang mewujudkan.
Ya. Orang menghina kita, sibuk dengan orang itu, bukan kita memandang batin kita kepada yang menciptakan wujud. Kenapa? Ya. Allah buat macam itu. Nah, ini nasihat-nasihat untuk membangun, membentuk, mendidik, membersihkan diri kita, nafsu kita. Idza asa waladuk naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.